Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar. Kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemudian dalam waktu kurang lebih 10 atau sampai 15 menit lah ya, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang pertama, yaitu elemen Pancasila. Salah satu elemen dari 4 elemen mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa ya seperti biasa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, membawa kebaikan dan menambah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai biasanya ya, sebagai kata-kata pembuka biasanya saya akan memberikan sedikit, katakanlah kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara kali ini, belajar tanpa berpikir hasilnya akan sia-sia. Sedangkan berpikir tanpa belajar akan berbahaya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, di sini kita barangkali sudah masuk kepada slide yang terakhir untuk masalah identitas nasional ini ya. Slide yang terakhir ini biasanya adalah kesimpulan atau penyimpulan dari slide-slide sebelumnya ya. Nah, ternyata Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia itu ada beberapa sarjana yang membaginya ya, untuk menegaskannya. Mereka membaginya menjadi 3 bagian. Identitas nasional itu dibuat menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas yang katakanlah identitas fundamental ya. Apa itu identitas fundamental? Yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai falsafah bangsa, hukum dasar, yaitu sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian Pancasila itu juga pandangan hidup bangsa, etika politik bangsa, dan paradigma pembangunan Indonesia. Itu intinya ya. Identitas fundamental itu artinya apa? Identitas yang paling pokok, identitas yang utama. Apa identitas yang paling utama dari Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara-negara yang lain? Kita bisa menyebutnya adalah Pancasila. Itulah identitas yang paling pokok dan fundamental yang membedakan bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di dunia. Kemudian yang kedua, identitas instrumental. Apa saja itu identitas instrumental? Yaitu konstitusi kita. Konstitusi kita ya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Apalagi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini termasuk kebanggaan kita, bahasa Indonesia ini ya. Karena kita walaupun berbeda-beda suku, tapi kita bisa menggunakan satu bahasa persatuan. Apabila suku yang satu dengan suku yang lain tidak bisa saling berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya, dia bisa menggunakan bahasa persatuan yang masing-masing kita memahaminya, yaitu bahasa Indonesia.
Apalagi identitas instrumental kita, yaitu Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Lambang negara kita Garuda Pancasila ya. Nah, apalagi Sang Merah Putih, yaitu sebagai bendera negara kita. Kemudian apalagi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, kemudian apalagi lagu Indonesia Raya. Nah, itu sebagai lagu kebangsaan. Bagaimana kalau sekiranya ada yang bertanya, negara-negara yang lain juga memiliki identitas instrumental. Apa yang membedakannya dengan negara kita? Umpamanya ada yang bertanya seperti itu ya. Indonesia juga memiliki konstitusi, negara lain juga mempunyai konstitusi, tapi konstitusi kita berbeda, nilainya berbeda, sejarahnya berbeda, hampir semua segi berbeda dengan konstitusi negara yang lain. Bahasa Indonesia juga demikian, bahasa persatuan. Walaupun berakar pada bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia itu memiliki perbedaan dan ciri khas yang berbeda dari bahasa yang ada umpamanya di rumpun Melayu seperti Malaysia, Singapura, Brunei. Itu sebenarnya ada perbedaan. Perbedaannya di mana kita adalah bahasa Indonesia walaupun berasal dari rumpun Melayu yang sama. Dan itu sudah diikrarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian negara yang lain juga mempunyai lambang negara, Pak. Di beberapa negara ada lambang negaranya yaitu berupa burung ya. Tapi yang menggunakan lambang burung Garuda itu hanya Indonesia. Kemudian bendera, negara lain juga punya bendera. Apa bedanya dengan identitas Indonesia Sang Merah Putih? Itu berbeda, katakanlah ada beberapa negara yang mirip dengan Indonesia, warnanya, bentuknya ya. Misalnya apa? Negara Singapura, negara Polandia, negara mana lagi ya kira-kira? Monaco. Nah, tapi berbeda. Berbedanya itu di mana? Kalau seumpamanya warna Indonesia, warna merahnya itu di atas, warna putihnya di bawah. Sementara kalau Polandia, warna putihnya di atas, warna merahnya di bawah. Nah, yang warna merahnya di atas, putihnya di bawah itu adalah contohnya mana? Singapura ya. Tapi Singapura perbedaannya adalah ada simbol di warna merahnya, terdapat simbol bulan sabit dan 5 bintang putih di bagian kiri atasnya. Kemudian kalau kita lihat Monaco, walaupun warnanya sama-sama merah putih, tetapi perbandingan rasio panjang dan lebarnya berbeda dengan rasio bendera Indonesia. Umpamanya rasio perbandingan Indonesia itu lebih persegi panjang, sedangkan Monaco dia lebih cenderung kepada bentuk kotak dengan ukuran 4:5. Kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika ini juga setahu saya cuma ada di Indonesia ya, dan lagu Indonesia Raya juga sebagai lagu kebangsaan kita. Ini jauh sebelum kita merdeka sudah diancang-ancang ya, atau katakanlah sudah dibuat para katakanlah pahlawan kita. Suatu saat apabila kita merdeka, inilah sebagai lagu kebangsaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya identitas alamiah, yaitu katakanlah Indonesia sebagai negara kepulauan ya, kepulauan itu Nusantara. Nusantara, Nusa Antara artinya pulau-pulau di antara dua benua dan dua samudra, serta kemajemukan terhadap suku, budaya, dan agama. Salah satu negara di dunia ini yang termasuk kaya akan suku, termasuk kaya akan seni dan budayanya adalah Indonesia, yang membedakannya dari negara-negara yang lain.
Nah, untuk keterangannya saya rasa sudah untuk slide yang ini. Sekarang kita lanjut pada slide yang berikutnya. Oh, ternyata kita sudah masuk kesimpulan ya. Pentingnya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang pertama sebagai cerminan keberagaman. Pancasila adalah cerminan dari keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia yang telah diuji dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila adalah pedoman hidup atau pandangan hidup, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila itu menjadi pedoman hidup bermasyarakat, pedoman hidup berbangsa dan bernegara, memastikan arah yang jelas bagi kemajuan Indonesia. Seperti kita sebutkan tadi, memastikan arah yang ingin kita tuju sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Kemudian yang berikut menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan meresapi dan mengamalkan, dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk menghadapi tantangan masa depan, tantangan globalisasi internasional. Nah, inilah kesimpulan kita ya. Sekarang kita pada slide berikutnya. Iya, ternyata sudah habis ya. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar, dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.